Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Kasih-Nya yang begitu indah telah Tuhan nyatakan bagi kita. Kasih yang tiada pernah terukur telah Tuhan nyatakan untuk kita. Dan mari saat ini kita puji Dia, kita tinggikan Dia, kita sembah Dia, kita agungkan Dia karena kasih-Nya yang luar biasa.
pada pagi indah ini ya Tuhan Yesus, anak akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Setiap hati yang terbuka, setiap tangan yang terangkat ya Bapa, Kau yang selalu memberkati setiap anak-anak-Mu pada ibadah pada pagi yang indah ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya ya Bapa, puji-pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa dapat menjadikan dupa yang harum di hadirat Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya ya Bapa, ibadah pada pagi hari ini dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati anak-Mu ya Bapa, dan kami dapat membuat bangga Engkau supaya nama-Mu selalu dipermuliakan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Kau menyerahkan Bapa sepanjang ibadah pada pagi hari indah ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu mulai awal perjalanan kami pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Terima kasih Bapa. Biarlah kami selalu bersyukur padamu Bapa, karena kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, karena kasih-Mu yang telah mempesona kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami selalu dapat bersyukur hanya padamu Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan Engkau telah membuat kami berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Saat ini adalah hari yang luar biasa. Amin. Hari ini, minggu ini kita masuk dalam tahun yang baru. Minggu pertama di tahun 2026. 2025. Dan kita percaya di tahun yang baru ini kita akan merasakan kasih Tuhan yang lebih lagi. Asalkan kita juga lebih lagi di dalam mengikut Tuhan, di dalam mengasihi Dia, karena kita punya Tuhan yang paling baik. Amin. Haleluya.
Dia sungguh baik, dia amat baik. Mau nggak menari untuk Tuhan? Mau menari untuk Tuhan? Kita akan menari untuk Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Angkat jempol saudara. Dia baik, sangat baik, teramat baik. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan Yesus paling baik. Dan biarlah kita akan naikkan syukur untuk kemuliaan Tuhan. You
silakan duduk kembali. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu.
pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Tuhan Yesus, inilah pujian penyembahan kami, Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, bentar kembali kami akan belajar daripada firman-Mu. Mari Tuhan, Kau urapi setiap kami. Ajar kami untuk kami dapat mengerti, memahami akan firman-Mu, supaya kehidupan kami semakin hari dapat semakin lebih baik, berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, juga kami serahkan hamba-Mu. Mari Tuhan, Kau pakai kami, sucikan hati kami, pikiran kami, supaya apa yang kami sampaikan itu semua adalah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami serahkan doa kami ini semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini kita masuk minggu pertama dalam bulan Januari, ya, tahun yang baru, tahun 2025. Yang mungkin untuk tahun ini, awal-awal tahun 2025 ini kita masih sering salah ngomong ya. Ya, kita seringkali ngomong 2024 karena sudah terbiasa selama setahun kita ngomong 2024, tapi kita hari ini kita masuk minggu pertama di dalam tahun 2025. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama tahun 2024 kita percaya, kita tahu, kita merasakan bahwa penyertaan Tuhan tetap selalu menyertai kita. Amin. Ketika kita masuk tahun 25 ini, kalau saya baca berita-berita ekonomi, perekonomian di Indonesia bukannya semakin baik, bahkan akan terjadi banyak gejolak, saudara. Bahkan perekonomian global pun akan mengalami resesi, saudara. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memandang tahun 25, ya, dunia memandang, ada yang berpandangan 25 ini tahun-tahun yang berat, saudara. Ya. Baru semakin hari memang semakin berat, saudara. Ya, semua barang kebutuhan pokok udah naik, ya kan? Sekarang ini uang 50.000 itu untuk belanja wis bingung, saudara, mau dibeli apa, iya kan? Mau tuku ngene tok wis tak 30.000 padahal belum lauknya. Saudara, tapi kita di dalam Kristus, setiap tahun kita seharusnya kita akan menjadi semakin baik. Sekali lagi, seharusnya tahun-tahun kita, hari-hari kita ini akan menjadi lebih baik daripada yang dahulu. Sebab apa? Sebab kita sebagai orang percaya, kita pun harus bertumbuh, saudara. Sekali lagi, kita harus bertumbuh. Dan pertumbuhan kita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan dunia. Sekali lagi, pertumbuhan kita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan dunia, tetapi keadaan diri kita masing-masing.
tetapi komitmen kita. Tuhan sudah berjanji di dalam firman-Nya. Kita akan buka satu ayat di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Ini ayat yang sangat menyenangkan, saudara. Ratapan pasal 3 ayat 22. Mari kita semua bangkit berdiri, kita baca ayat firman Tuhan ini. Kita akan baca bersama-sama. Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setia. Amin. Silakan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan atau Tuhan berjanji bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Setiap pagi selalu baru kasih setia Tuhan. Tidak berkesudahan. Hari ini, besoknya lagi, dan seterusnya. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, tidak pernah habis. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya, kehidupan kita tidak ada perubahan tiap tahun, perlu dipertanyakan bagaimana saudara mengikut Tuhan. Perubahan ini jangan cuma kita lihat yang secara yang kelihatan, saudara. Dulu nggak punya motor, sekarang sudah punya motor. Dulu nggak punya mobil, sekarang sudah punya mobil. Oh, itu berarti ada peningkatan. Dulu motornya 1, sekarang 2. Ada tambahan. Kita nggak cuma lihat itu, saudara. Berkat Tuhan itu bukan cuma itu. Tuhan sudah memberikan kepada kita kasih setianya, rahmat-Nya, anugerah-Nya, kebaikannya yang selalu baru setiap pagi. Kalau saudara bangun tidur, ya tidur malam ya, saudara, bukan tidur siang. Saudara bangun, saudara melihat terang, melihat matahari. Disitulah kita melihat kasih setia Tuhan setiap pagi. Tinggal masalahnya saudara bisa menikmati nggak kasih setia Tuhan itu. Banyak orang Kristen yang nggak bisa menikmati kasih setia Tuhan, nggak bisa merasakan kasih setia Tuhan di dalam hidupnya. Apa buktinya kok gak bisa menikmati? Gak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Bukti daripada itu semua, banyak kehidupan orang-orang Kristen yang secara rohani dia masih stagnan, saudara. Saudara tahu stagnan, tetap gak ada perubahan. Sudah sekian tahun mengikut Tuhan Yesus, tapi hidupnya tetap sama. Rohaninya tetap sama. Jadi kita bicara pada saat pagi hari ini, kita berbicara secara rohani, saudara, bukan jasmani. Kalau mungkin jasmani kita menghadapi pertumbuhan, apalagi anak-anak. Tiap tahun dia akan bertumbuh menjadi lebih besar.
Tetapi secara rohani, sekarang ini mari saudara ukur kerohanian saudara sampai di mana kira-kira. Masih anak-anak, masih bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa. Anak-anak itu yang kayak apa saudara? Tidak memperdulikan Tuhan. Ya coba anak-anak saudara perhatikan. Perasaan peduli sama orang tua banyak enggak? Enggak banyak enggak. Memang senang kalau dekat dengan orang tua, tapi enggak peduli sama orang tua. Buktinya apa? Kalau minta enggak dituruti, marah. Pengen sesuatu gak keturutan, marah. Gak peduli sama Tuhan kita. Waktu-waktu ibadah gak diperdulikan. Hubungan pribadi dengan Tuhan gak peduli. Pengen menyenangkan diri sendiri. Yang penting aku senang. Mbok Tuhan sekalipun. Wong Tuhan gak ketok. Kenapa kita banyak orang Kristen gak begitu pengen dekat dengan Tuhan? Karena Tuhan itu gak ketok, saudara. Coba Tuhan itu ketok. Saudara diundang oleh Tuhan, saudara bisa gak peduli undangan Tuhan. Saudara ada bersama-sama dengan Tuhan, saudara bisa gak peduli dengan Tuhan. Buktinya apa? Ketika firman Tuhan disampaikan, banyak orang Kristen pikirannya kemana-mana, ngomong sendiri. Padahal Tuhan ada di situ. Benar gak? Siapa percaya Tuhan ada di tempat ini? Kita semua percaya Tuhan ada. Coba Tuhan itu ketok. Tuhan sedang ngomong. Gampangannya ada presiden sedang ngomong, saudara ngomong sendiri wani enggak? Enggak berani. Takut saudara. Tuhan sedang berbicara, saudara mainan HP sendiri. Itu menghargai Tuhan enggak? Enggak. Apakah Tuhan enggak tahu? Tahu. Yang lain enggak tahu, tapi Tuhan tahu itu. Tuhan tahu apa yang ada di pikiran saudara pada saat pagi hari ini. Apakah saudara fokus kepada Tuhan atau tidak? Mungkin yang di sampingnya enggak ngerti saudara. Tapi Tuhan tahu apa yang ada dalam hidup saudara, apa yang ada dalam pikiran saudara. Kalau kita mau menjadi lebih baik, satu hal, kita harus mau mengubah untuk menjadi lebih baik. Kita punya komitmen untuk menjadi lebih baik. Seringkali kita ngomong cuma pengen lebih baik, lebih baik, lebih baik. Mau bertumbuh, berkembang. Tapi tidak ada perubahan dalam hidup kita. Gak mau mengubah kebiasaan kita. Kalau saudara gak mau mengubah, saudara gak akan berubah. Saudara gak akan menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Dalam hidupan kita pun sehari-hari, kalau saudara pengen menjadi yang lebih baik, saudara harus mau mengubah kebiasaan hidup saudara. Saya ambil contoh yang sederhana. Kita sudah menerima yang lebih baik. Oke, yang dulu belum bekerja, terima pekerjaan, dapat kerjaan. Apa yang harus dilakukan ketika menerima pekerjaan?
harus dilakukan pertama kali yaitu mengubah cara hidupnya. Oh, saya terima pekerjaan ini menyenangkan saya, cocok dengan saya. Tapi yang pertama kali dia harus mengubah cara hidupnya. Yang sebelumnya tangine awan, saudara, sudah tidak bisa tangis awan meneh. Karena apa? Dia harus bekerja. Jam 8 masuk dia harus berangkat. Jam 8, sebelum jam 8 harus sudah nyampe tempat kerja. Mengubah, iya kan? Bahkan, oh aku sudah terima yang lebih baik, pekerjaan yang menyenangkan. Tapi kebiasaannya kami jam 8 tetap dikerjakan jam 8. Apa akibatnya, saudara? Hari pertama datang wis telat, bendina telat. Kira-kira pimpinannya piye, saudara? Apa wis gak apa-apa, kowe biasane tangi jam 8. Ya, yang sudah kerja kayak Mbak Nina, Mbak Riani yang kerja melu wong, Mas Kristian ora lebih berasa piro bebas. Iya toh? Kerja dhewe tak bosi dhewe. Tak telat ya tak seneni dhewe. Tapi kayak Mbak Riani, Mbak Nina bisa enggak? Telat pisan sing dimaklumi. Nek ping 3 ping 4 piye? Yes. Ri kesana pulang wis. Iya enggak? Harus mengubah kebiasaan. Demikian juga kita. Kalau kita harus pengen jadi lebih baik, tahun ini saya akan menjadi lebih baik. Saya pengen lebih setia. Saya pengen lebih dipakai oleh Tuhan. Rubah cara saudara. Rubah cara hidup saudara. Ngubahnya dengan apa? Dengan komitmen saudara. Sekali lagi, komitmen ini perlu buat kita untuk menjadi lebih baik. Komitmen itu sampai kapan? Seterusnya, nggak pernah berhenti, saudara. Kalau tadi saya sampaikan, kita terima pekerjaan, kita harus punya komitmen. Sebelum jam 8 harus nyampe di kantor. Itu komitmen, saudara. Secapek-capeknya saudara, jam 8, sebelum jam 8 harus sudah nyampe. Meskipun saudara malam gak iso tidur, ya, gak ada alasan saudara, harus datang tepat waktu. Meskipun saudara harus biayaan mergo tangine kawanan, ya. Tapi harus komitmen sebelum waktu mulai harus sudah sampai di kantor. Ini kebiasaannya harus dirubah. Demikian juga hidup kita. Kalau kita punya komitmen, seringkali banyak orang Kristen itu berdoanya seperti yang Tuhan pakai saya, benar gak? Ya, Tuhan pakai saya, jadikanku alatmu Tuhan. Tapi Tuhan mau pakai, saudara gak punya komitmen. Firman Tuhan katakan apa, saudara? Barang siapa setia pada perkara yang kecil, dia akan diberi hal yang besar.
Saudara mau nggak setia pada hal-hal yang kecil? Hal kecil seperti apa? Contoh saja, baca firman Tuhan 5 menit, 10 menit itu kecil saudara. Saudara lihat YouTube bisa 1 jam, 2 jam. Iya. Buka WA bisa sampai jam-jaman. Buka TikTok apa mana? Saudara punya nggak komitmen? Mari hari ini, mulai hari ini kita punya komitmen. Saya mau ambil waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari saya mau ambil waktu 10 menit. Dan mungkin saya sibuk-sibuk ambil waktu 5 menit aja. Baca Alkitab boleh 1 perikop atau 1 pasal. Saudara baca 1 pasal gak sampai 5 menit saudara. Setelah saudara baca, saudara renungkan sebentar, apa arti ini? Mungkin untuk waktu yang setengah jam itu rasanya masih berat. Komitmen. Memang untuk jaga komitmen itu gak gampang. Untuk setia pada perkara yang kecil itu gak gampang. Biasanya hal-hal yang kecil itu disepelekan saudara. Mari kita belajar. Kita pengen menjadi yang lebih baik. Ubah hidup kita. Kebiasaan ini kita ubah. Mari kita ubah kebiasaan hidup kita saudara. Kalau saudara mau lebih baik, saudara harus mengubah. Setiap hari kita berubah. Firman Tuhan katakan setiap hari kita ini diperbarui, diupdate saudara. Nah, sekarang ini istilahnya orang yang populer. Dan harus mengupdate diri saudara. Jangan jadi orang Kristen sing kuno. Jangan senang jadi orang Kristen sing kuno saudara. Ora iso apa-apa. Apalagi sekarang ini HP saudara. Perubahannya aplikasi HP itu sangat cepat saudara. 5 tahun itu sudah tidak bisa dipakai saudara. Selalu berubah. Dunia ini selalu berubah. Kalau saudara tidak mau berubah juga saudara akan tergilas dunia. Sebab perubahan dunia ini bukannya menjadi lebih baik, tapi perubahan dunia ini juga dipakai hal yang tidak baik. Ada keuntungannya, juga ada kerugiannya, saudara. Dalam teknologi sekarang ini untuk hal yang baik juga untuk hal yang tidak baik. Penipuan terjadi di mana-mana. Akhir-akhir ini saja saya sudah
kurang begitu dengar banyak orang ditipu. Dulu awal-awalnya HP itu saudara, penipuan terjadi macam-macam. Tapi sekarang modelnya sudah beda lagi kejahatan itu. Kalau saudara juga gak mengupdate diri saudara, saudara akan kegiris dunia. Sebab apa? Firman Tuhan dalam Efesus katakan apa? Hari-hari ini adalah jahat. Kalau saudara gak mengupdate diri saudara sendiri, saudara akan kegiris dunia. Meskipun saudara orang Kristen, meskipun kita setiap minggu datang ke gereja, sudah bisa melayani Tuhan, jadi WR, jadi singer, jadi pemain musik. Kalau hidup saudara, rohani saudara, gak saudara update, saudara kegiris dunia, saudara gak akan sanggup menghadapi dunia ini. Meskipun firman Tuhan katakan kasih setianya selalu baru setiap hari. Mengapa bisa begini? Karena saudara gak bisa merasakan. Hari-hariku biasa-biasa saja, gak ada yang baru, gak merasakan kasih setia Tuhan yang baru itu. Karena apa? Gak bisa merasakan, gak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kode-kode yang telah Tuhan berikan itu gak ngerti. Tuhan sudah memberikan kode-kodenya, tanda-tandanya Tuhan sudah berikan, tapi gak ngerti saudara, karena gak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kenal Tuhan, ya kenal Tuhan. Percaya Tuhan, ya percaya. Tapi gak akrab saudara. Dan suami istri, ya, kalau suami istri ini sudah akrab saudara, hubungan hatinya ini iso nyambung. Suaminya lagi ngekaki kedepannya, istrinya ngerti maksudnya apa. Iya tak? Pakai dikedep ya, wis ngerti maksudnya. Karena tahu hubungannya, hatinya itu nyambung saudara. Saudara, hati saudara nyambung gak sama hatinya Tuhan? Nek gak nyambung, ya, kalau saudara gak ada hubungan hati saudara, nek dikedepi, pamannya aku ngedepi Riani ngono, artinya beda saudara. Bener gak? Iya. Ya tak? Tapi aku nek ngedepi anak, kalau wong curiga saudara, anak ngerti maksudnya kedepanku ya apa? Gitu? Tapi nek aku ngedepi yang gak ada hubungan nih, apalagi ngedepi Riani ini sok dikai beda. Gitu? Pikirannya sing beda, arti kedepane beda. Kita pun perlu memiliki hubungan dengan Tuhan. Hubungan saudara dengan Tuhan kayak apa? Mau kenal kok? Jadi anaknya, wah aku wis jadi anak-anaknya Tuhan.
Rasul Paulus katakan, kita ini dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Saudara tahu maksudnya mempelai Kristus? Gampangane dadi bojone, saudara. Saudara, kita dipersiapkan. Kalau saudara mau, saudara dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Tapi banyak orang Kristen gak mau. Gak penting itu jadi mempelainya Kristus. Gak penting punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Yang penting aku rutinitas saja. Rutinitas pergi ke gereja. Karena apa? Ya wong Kristen dina Minggu nek gak ning gereja ya gak enak. Ya enggak? Ada enggak saudara hari Minggu nek aku nek gak gereja dina Minggu iki gak enak. Karena apa? Gak enak itu ada beberapa alasan, saudara. Gak enak karena wis terbiasa. Nah, Minggu ning gereja. Jadi banyak orang Kristen yang kebiasaannya Minggu ke gereja. Saya gak enak Minggu gak ke gereja itu. Rasanya masih kurang. Karena apa? Karena aku gak ketemu dengan Tuhan. Memang kita bisa ketemu Tuhan, kita berdoa di rumah pun bisa. Tapi aku gak ibadah nih Tuhan itu. Aku gak memberi sesuatu, aku gak menerima sesuatu dari Tuhan itu rasanya gak enak. Itu beda dengan yang pertama tadi. Gak nih gereja gak enak. Mereka biasanya nih gereja. Gak nih gereja terus nih omah bingung. Oh jam ini kok biasanya aku nih gereja. Dan ketika saudara berangkat dari rumah ke gereja, yang ada dalam pikiran saudara apa? Ya. Yang ada dalam angan-angan hati kita itu apa? Yang penting aku ketok teko di gereja. Yang penting aku sudah kebiasaan ini. Nek di gereja sih malah suka karo tonggo. Mau minggu-minggu kok gak di gereja. Orang gak sih ngono saudara. Jangan sampai kayak gitu. Saya pergi ke gereja karena saya ingin ketemu dengan Tuhan saya, dengan Tuhan yang saya kasihi, dengan sesuatu yang saya inginkan, yang saya rindukan. Tuhan itu jadi kekasih hati saya. Kekasih hatiku gak cuma minggu tok ketemu, pengennya gak cuma minggu tok, pengennya tiap hari ketemu. Harapan yang baru tahun ini, untuk memiliki harapan yang baru ini, ubah hidup kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini, perubahan hidup kita. Berubahlah. Roma 12 ayat yang kedua. Surat Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Berubah. Ada perubahan dalam hidup saudara. Biyen aku ngono, saiki aku gini. Biyen aku urip tanpa harapan.
tahun lalu hidupku dalam 2024 sampai akhir tahun 2024 hidupku kayak ini. Tapi tahun yang depan harus berubah. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan. Ini saudara. Sehingga kamu dapat membedakan apa yang baik. Tidak semua yang baik itu yang berkenan kepada Allah. Nih, mari kita camkan ini. Tidak semua yang baik itu berkenan kepada Allah. Yang harus kita cari apa? Yang berkenan kepada Allah. Menyenangkan hati Tuhan, hati Allah. Seringkali saya kasih contoh akan hal ini. Dalam punya anak ini disuruh cici kamu korah-korah ya. Ngomongnya iya, tapi dia kesanggup korah-korah tak nyapu omah. Resik-resik omah itu apik gak juga? Apik. Tapi berkenan gak kalau dengan orang tua? Sama orang tuanya berkenan gak? Nyenengin gak? Enggak. Om dikongkone korah-korah kok nyapu. Seharusnya apa? Ya korah-korah ini saudara. Ini sing nyenengin. Demikian juga banyak orang Kristen seperti ini. Apa yang baik itu dianggap ini yang berkenan kepada Tuhan. Padahal hati Tuhan tidak seperti itu. Tuhan pengen saudara kerjakan sesuatu yang lebih, yang disuruh oleh Tuhan. Gak pokok melakukan yang baik. Saya ingat, kalau hal ini saya ingat cerita Nabi Yunus, saudara. Yunus diutus oleh Tuhan pergi ke kota Niniwe, peringatkan orang-orang Niniwe. Tapi Nabi Yunus pergi ke mana, saudara? Dia pergi ke Tarsus. Meskipun dalam pikirannya, aku pun mau ke Tarsus juga memberitakan firman Tuhan. Saya percaya dia sebagai nabi Tuhan. Ketika dia pilih mau pergi ke Tarsus, dia juga pikirannya, saya juga mau memberitakan firman Tuhan. Tetapi Tuhan katakan pergi ke Niniwe. Tuhan, kota Niniwe kota yang jahat Tuhan. Kalau aku ke sana nanti dibunuh piye Tuhan? Seringkali ketika kita disuruh oleh Tuhan mau melakukan kehendak Tuhan, yang ada dalam pikiran kita apa? Untuk rugi. Loh Tuhan, nah aku melakukan kehendak Tuhan, aku rugi Tuhan. Lebih berat Tuhan, lebih susah. Nabi Yunus punya pikiran, Niniwe adalah kota yang jahat. Kalau aku ke sana nanti dibunuh piye? Aku mau pergi ke Niniwe juga, sama-sama memberitakan firman Tuhan yang sama. Kota Tarsus juga perlu firman Tuhan. Akhirnya
dia naik kapal, bukan ke Niniwe tapi menuju ke Tarsus. Tapi Tuhan tak berkenan, saudara. Akhirnya Tuhan maksa dibatalkan perjalanannya. Tuhan gak berkenan. Akhirnya Tuhan hukum Yunus. Dihukum di mana? Hukumannya Yunus masuk di perut ikan, di penjara. Penjaranya bukan penjara bawah tanah, saudara. Penjaranya di perut ikan. Enak gak, saudara? Ketika kita melanggar kehendak Tuhan, hidupnya gak bakal enak. Meskipun saudara melakukan kebaikan, tapi gak dikehendaki oleh Tuhan. Kita dapat bedakan mana apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa itu maksudnya yang sempurna? Saudara lakukan itu sampai selesai, itu sempurna. Meskipun mungkin hasilnya nggak baik, tapi lakukan sampai selesai. Jangan berhenti di tengah jalan. Kalau saudara memiliki tugas dari Tuhan, apapun tugas itu, meskipun kita kecil, hal yang remeh, lakukan itu sampai selesai. Sampai kapan? Sampai selesai. Selesainya kapan? Dan lakukan terus dengan setia. Setia pada perkara-perkara yang kecil, dan Tuhan akan memberi perkara yang besar. Kalau saudara nggak mau setia pada perkara yang kecil, jangan berharap memiliki hal yang besar. Tuhan pakai aku yang luar biasa, enggak akan terjadi. Kau kasih tanggung jawab si kecil agak kendor. Tuhan kata aku udah pinter, Tuhan masa lakukan hal itu Tuhan. Saudara mau gak lakukan hal yang kecil? Dan akan mendapat hal yang besar. Dan akan dipakai Tuhan lebih besar lagi. Setia pada apa yang telah Tuhan berikan kepada saudara. Tanggung jawab apa yang telah Tuhan berikan, dan akan menerima yang lebih baik. Harapan baru kita menerima yang lebih baik itu akan terjadi. Kalau saudara cuma biasa-biasa saja, seperti sekarang ini gak ada perubahan, dan juga gak akan dipakai lebih baik. Hidup saudara juga akan biasa-biasa saja, gak akan menerima yang lebih baik. Mungkin secara jasmani saudara lebih diberkati, tapi firman Tuhan, yang tidak kelihatan itu lebih penting dari yang kelihatan. Yang tidak kelihatan itu kekal, yang kelihatan itu fana, ada habisnya. Dalam kerja, kalau saudara mati tinggal semua. Dalam cuma bawa pakaian yang saudara pakai, mungkin gede-gede ini, oh ya petiknya apik menurut saudara, tapi yang lainnya dibuang.
Saya nikmati siapa? Yang masih hidup saudara. Iya kan? Harta yang saudara kumpulkan saya menikmati siapa? Yang masih hidup. Saudara pulang ke rumah bapak gak bawa apa-apa. Pak aku mulai gak bawa apa-apa saudara. Katanya kerja, katanya ngumpulin duit. Selama kita hidup ini kita bekerja. Tapi ketika pulang gak bawa apa-apa. Untung-untung sik gawa, sik napa hadiah satu mahkota kehidupan, mergo sik setia. Tapi saudara gak akan terima apa-apa di surga. Di surga saudara gak jadi apa-apa. Omahnya gak duwe piye. Saudara yang dikasih Tuhan, mari tahun ini kita punya komitmen, kita ubah. Saya mau berubah Tuhan, untuk saya mau menerima yang lebih baik, pengharapan baru yang telah Tuhan sediakan, yang telah Tuhan berikan itu. Saya mau ambil untuk saya menjadi lebih baik. Dan pagi hari ini juga kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus ini ada dua hal. Yang satu berkat, yang satu adalah kutuk. Kalau kita terima ini dengan sukacita, dengan hidup yang benar, akan jadi berkat. Tapi ketika kita sepelekan hal ini, itu akan jadi kutuk buat saudara. Ngomong tok. Tapi ketika kita ambil, kita makan, kita minum perjamuan kudus ini, ya, dengan hati kita, hati yang seperti apa? Inilah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka perjamuan kudus ini akan jadi berkah. Maka jangan sia-siakan pengorbanan Kristus. Jangan anggap remeh. Mari kita hargai ini semua. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku hidup. Mari kita semua berdiri. Salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
Kami ingin menjadi yang lebih baik, Tuhan. Sebab kami tahu Engkau telah mempersiapkan semuanya. Biarlah firman-Mu ini tergenapi dalam hidup kami. Tuhan Yesus, juga sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan Engkau memberkati anggur roti yang telah tersedia dengan berkat daripada tubuh dan darah, sehingga ketika kami makan, ketika kami minum, kekuatan yang baru daripada kami rasakan. Kau juga memberkati kedua anak-Mu yang ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kau pakai semuanya, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Engkau harus kasih Bapa buat kesempatan hari ini. Kalau pagi hari ini kami dapat ambil bagian di dalam perjamuan kudus, Tuhan itu semua anugerah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Kita kenang kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia yang telah menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya. Dia telah disiksa. Itu semua untuk keselamatan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengarkan begini firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti,
mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang sudah diberkati ini ada persekutuan di dalam tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat secawan anggur tinggi di atas kepala kita. Haleluya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur yang sudah diberkati ini ada persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua anugerah. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau telah rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan kami. Menggantikan kami yang berdosa Tuhan. Sehingga oleh pengorbanan-Mu Engkau telah hapus dosa-dosa kami. Engkau benarkan kami untuk kami dapat benar di hadapan-Mu. Kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Itu semua adalah anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang begitu besar di atas kayu salib. Sehingga saat ini Tuhan, hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat benar-benar dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita dalam hidup kita ini berkenan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Rita dan persembahan kedua oleh Ibu Toyo. Bila putus asa dan
percaya Tuhan sendiri yang akan mengembalikannya dengan kasih-Nya yang luar biasa. Amin. Saya akan bacakan pengumuman untuk minggu ini. Hari Kamis ada Natal bersama Bama di GBI Ngrajeng jam 15. Untuk hari Jumat jam 18 ada latihan musik. Untuk latihannya hari Jumat ya? Karena hari Sabtu ada undangan Natal Pemuda GBI Ngrajeng di Ngrajeng jam 3 sore. Dan untuk hari Minggu jam 8 ibadah raya, leader Ibu Ana, singer Ibu Margiati dan Ibu Yuli. Untuk pemain musik, drum Bapak Wito, bass Christian, gitar Rian, keyboard Brian. Haleluya. Kita akan memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan bersama-sama untuk berdiri. Bagi Dia segala pujian, memasang kasih-Ku lekas selamanya. Bagi Dia segala pujian, memasang kasih-Ku Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena Kau luar biasa bagi kami. Tuhan, kami bersyukur Kau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Kau telah memberkati kami semua. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Mari Tuhan Kau memberkatinya dengan Kau kembalikan berlipat kali ganda. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Pakai mereka Tuhan, untuk mereka dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Jadi garam dan terang bagi dunia ini. Biar nyata kuasa kemuliaan-Mu melalui kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir di tempat ini, di mana saja mereka berada. Mari Tuhan Kau memberkati mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa khususnya buat Pak Kris yang saat ini ia ada di rumah sakit di Madiun. Mari Tuhan Kau jamah dia, sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Beri damai sejahtera sukacita Tuhan. Pulihkan kesehatannya supaya ia dapat kembali Tuhan, dapat menikmati kuasa-Mu. Ia dapat sehat kembali Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Juga Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan setiap anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Biarlah pemeliharaan penyertaan-Mu tetap selalu menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudara, angkat tangan saudara bersama-sama. Haleluya. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini
sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.